Aduh. Kalau kayak begini, gimana nggak rugi coba petani durian? Ya, tetap semangat. Ini salah satu yang sering dialami, salah satu hal yang sering dialami oleh para kebun durian. Nih, ya. Yang lain seger-seger, ya. Yang lain seger, tiba-tiba dia meranggas dan mati. Awalnya terindikasi dari atas itu daunnya yang lebar-lebar rontok. Kemudian setelah rontok habis ya, muncul tunas-tunas kecil ya, tunas-tunas kecil di percabangan dan di batangnya. Tunasnya kecil tapi banyak sekali ya. Kemudian layu. Layu. Iya, daun-daun itu, tunas-tunas itu layu semua. Tidak jadi daun yang tua. Dan pada akhirnya habis. Rontok semua dan akhirnya pohonnya mati. Ya. Kalau dilihat sepintas sebelum pohon ini saya cek, itu sehat ya. Utuh dari bawah, perakaran, batang bawah ya, bukan perakaran. Kalau perakaran itu belum terlihat, naik sampai ke atas itu cukup sempurna ya, sehat semua. Tapi kenapa tiba-tiba mati ya? Nah, ini yang perlu kita terima ketika kita menjadi seorang petani durian. Kemungkinannya jelas ya, ada dua. Yang pertama nih, itu busuk akar ya. Jadi bagian perakarannya itu diserang oleh hama. Karena akar bawahnya habis, rusak, akhirnya pohonnya mati. Yang kedua itu faktor karena jamur ya. Tapi ini sudah saya semprot insektisida dan fungisida sehingga batangnya utuh ya, cabang-cabangnya bagus, tapi perakaran diserang. Ya seperti itulah resiko seorang petani durian ya. Mau tidak mau, karena ini sudah jelas-jelas mati ya. Nih, maka terpaksa ya, bukan terpaksa, alternatif yang utama ya, saya tanami kembali ya, dari bibit yang cukup kecil. Dulu juga segini, nanemnya, sampai akhirnya membesar seperti ini. Jenis bawor ini saya bawa dari Alas Malang ya, dari pusatnya durian bawor sana, kaki ganda ya. Pada akhirnya nggak kuat. Tapi kalau musangking tuh ya, musangking subur semua, duri hitam subur semua, montong subur. Ini bawor sudah 2 pohon yang mati, 1, dan kita lihat satu lagi nih, ini juga mati ya. Nah tuh, coba ya, ini bawor juga. Nanti akan kita sulami lagi dengan jenis yang lain. Nah itu ya, mati. Coba, bertahun-tahun kita tanam, ini udah 4,5 tahun. Harapannya sebentar lagi berbuah, tahu-tahu lenyap. Ada yang bilang karena dekat dengan pohon kelapa, nggak ngaruh ya. Itu yang satu ini nih, ini malah lebih dekat dengan pohon kelapanya, tapi suburnya tuh subur sekali ya. Makanya itu ya,
inilah beratnya menjadi seorang petani durian, sehingga durian yang berkualitas pasti akan harganya lebih mahal dibandingkan dengan durian-durian lokal. Ini nanti akan kita tumbangkan ya. Sudah bunyi krek, memang sudah kering sekali ya, sudah jelek ini. Ini kita patahkan pun tuh mudah sekali. Nah, tuh kan, nih kalau batangnya utuh ya, batangnya utuh. Ini yang diserang ini bagian bawahnya. Ini percabangannya juga bagus ya, batangnya juga utuh. Tiba-tiba mati ya, mau bagaimana lagi. Mudah-mudahan gantinya ini nih bisa tumbuh dengan bagus. Kalau ini adalah jenis duri hitam, jenis duri hitam ya, ini bawor. Nah, kering semua. Nah, aduh, mudah sekali dipatahkan tuh. Coba. Tuh. Nih, saya patahkan dengan mudah. Nah, tuh. Kan? Kalau batangnya utuh, nggak ada hamanya tuh. Ya, ini karena faktor kering saja. Ya, jadi yang diserang itu bagian ini, apa akarnya. Oke ya. Tetap semangat para petani durian. Nggak usah takut, tetap kita tanam durian, mati satu tanam lagi, mati satu tanam lagi, terus seperti itu. Oke, terima kasih. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kedepannya tumbuh dengan bagus. Amin. Itu yang lain subur. Oh, pohon-pohon yang lain subur semua ya. Ya, 2 pohon itu yang tiba-tiba meranggas, daunnya habis dan terakhir mati. Alah. Ya. Itu duri hitam ini yang kemarin berbuah 4. Pelangi itu ada musangking, ini montong, itu musangking, banyak musangkingnya kalau saya tanamnya ya. Inilah hutan di belakang rumah saya ini. Hutan ini ya, pokoknya semua tanaman buah kita tanam. Wow, mantap.